kita doakan agar gugurnya almarhum ini bisa menjadi pelajaran agar bisa lebih lagi ya PBB ini mengambil sikap agar tidak ada lagi kasus-kasus serupa. Nah, informasi selanjutnya ini juga cukup mengenaskan ya, tapi mengenaskannya karena pinjol pemirsa. Jangan sampai terlilit pinjol ya. Jadi ada aksi teror di mana penagih pinjaman online atau pinjol kembali menjadi sorotan. Kali ini layanan darurat seperti ambulans dan juga pemadam kebakaran diduga disalahgunakan oleh oknum penagih pinjol. Kita simak bersama pemirsa. Di Sleman ternyata di Yogyakarta sedang dihebohkan dengan modus penipuan yang menyasar petugas layanan darurat. Ya ampun. Kejadian ini bermula saat petugas pemadam kebakaran menerima laporan bahwa adanya gangguan ular di sebuah rumah warga. Namun setelah petugas tiba di lokasi yang dimaksud, tidak ditemukan kejadian apapun. Pemilik rumah mengaku tidak pernah meminta bantuan petugas. Nah, setelah ditelusuri, penelpon ternyata diduga merupakan berasal dari oknum penagih utang atau pinjaman online. Petugas menyebutkan laporan fiktif seperti ini sudah terjadi berulang kali. Dalam beberapa bulan terakhir, modus serupa juga tercatat telah terjadi hingga 4 kali. Ini harus dicari sih siapa oknumnya dan juga pinjolnya juga harus diaudit ya. Betul. Biar tidak melakukan tindakan seperti itu. Nah, tidak hanya petugas pemadam kebakaran pemirsa, sopir ambulans juga menjadi sasaran dari modus serupa. Ada seorang sopir ambulans yang menerima laporan untuk menjemput seorang lansia yang dikatakan membutuhkan bantuan. Tapi setelah tiba di lokasi, sopir ambulans ini tidak menemukan pasien yang dimaksud. Pemilik rumah juga menyebutkan bahwa lansia yang dimaksud sudah tidak berada di tempat tersebut. Merasa dibohongi, kemudian sopir ambulans pun kemudian menghubungi kembali nomor tersebut. Dan dalam percakapan, penelpon ini diduga mengaku sebagai penagih utang pinjaman online. Ini merusak ya. Wah, ini merusak sistem dan juga merusak ketenangan, kenyamanan begitu ya. Takutnya nanti malah ketika ada insiden yang benar-benar urgent, yang benar-benar membutuhkan layanan ambulans atau pemadam kebakaran, jadinya malah nggak percaya ya, Gloria. Benar sekali. Dan dari keterangan petugas tersebut, kejadian laporan fiktif seperti ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya petugas ambulans juga pernah menerima permintaan untuk mengantarkan peti jenazah. Namun setelah sampai di lokasi, permintaan tersebut ternyata tidak benar. Tentunya aksi laporan palsu ini dinilai sangat mengganggu tugas dari petugas layanan darurat. Selain membuang waktu dan tenaga, tindakan tersebut tentunya berpotensi menghambat penanganan kejadian darurat yang sesungguhnya. Dan atas laporan ini, Satuan Reserse Kriminal Polresta dari Sleman telah meminta keterangan dari sopir ambulans dan juga petugas damkar yang menjadi korban. Polisi juga sudah menelusuri nomor telepon yang diduga digunakan dalam aksi teror ini. Dan Febrian, aku juga pernah nih dapat pengalaman yang serupa. Jadi waktu aku pesen ojek online, itu juga ojek online yang sempat curhat, pernah mendapatkan teror serupa juga. Jadi mendapatkan orderan fiktif begitu. Jadi memang ini mengganggu pekerjaan orang lain ya. Kalau mau nagih utang ya tagih aja sama orang yang langsung. Jangan menggunakan cara-cara seperti ini apalagi sampai dengan merugikan. Yuk OJK, ayo OJK dipantau nih ya. Iya, ini tugasnya OJK ya. Pinjol-pinjol yang melanggar aturan seperti ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.